Bab 25 Bunga Sekolah Mimpi David Jiang. Meskipun mereka tidak mahir dalam mobil, mereka masih dapat memahami beberapa merek mobil mewah. Jika tidak palsu, maka kunci mobil ini milik Rolls-Royce. Lihat, ada kunci mobilnya Rolls-Royce. Ya Tuhan, itu benar-benar. Tidak hanya ada kunci mobil Rolls-Royce, saya juga menemukan pakaian yang dikenakannya mahal. Detiran lokal datang ke Mura ini. Apakah Anda mengalami kehidupan di toko? Aku hampir berbohong kepadanya. Tidak. Kamu harus menemukan kesempatan untuk pergi ke dia. Setelah dua gadis menemukan identitas sebenarnya David Jiang, mereka tidak bisa duduk diam. Wajah mereka memerah karena kegembiraan. Saat berkomunikasi dengan suara rendah, mereka dengan cepat memikirkan bagaimana memulai percakapan. Terlihat sangat tampan dan kaya. Jika Anda tidak memanfaatkan kesempatan ini, Anda tidak akan punya tempat untuk menangis di masa depan. Tepat ketika mereka gelisah, Sandy Su tiba-tiba pergi ke kamar mandi. Sekarang hanya David Jiang yang tersisa, dan mereka berdua sangat gembira dan merasa bahwa kesempatan mereka akhirnya datang. Salah satu gadis pindah ke sisi David Jiang, matanya dipenuhi dengan musim semi, dan dengan manis berkata, "Pria tampan, apakah Anda tahu apa kekurangan saya?" David Jiang menatapnya dengan aneh, dan kemudian menjawab dengan keraguan, "Lubang hidung. Terlalu besar, terlalu banyak jerawat, apakah fitur wajahnya terlalu jelek?" Wajah gadis itu langsung sangat jelek, seolah-olah dia makan lalat. Dia tidak berharap pria ini berbicara terus terang, karena itu terlalu menyakitkan. Jika itu pria lain, dia pasti akan memalingkan wajahnya. Namun, hanya David Jiang yang ada di matanya, tidak peduli apa yang dia katakan atau lakukan, dia benar. "Itu salahmu." Gadis itu buru-buru melontarkan kalimat cinta yang bersahaja, dan mengira dia mabuk asmara. "Apakah kamu tahu bau apa yang ada di udara sekarang?" Melihat kata-kata cinta yang bersahaja itu tidak berhasil, gadis itu buru-buru mengajukan pertanyaan kedua. David Jiang mengendus, dan bergerak sedikit lebih jauh ke samping tanpa sadar. "Apakah kamu makan bawang putih? Mengapa mulutnya bau bawang putih?" Wajah gadis itu berubah menjadi hijau dalam sekejap, dan dia ingin menangis. Bukankah ini terlalu jujur? Bagaimana dia bisa berbicara seperti ini? "Tidak, begitu aku mendekatimu, ada bau manis di sekitarku." Gadis itu menggigit kulit kepalanya dan menyelesaikan kata-katanya tentang cinta yang bersahaja, dan kemudian dia segera diam. Karena dia baru saja benar-benar makan bawang putih. Gadis lain untuk melihat serangkaian kemunduran saudara perempuannya, segera tahan lagi. Jadi ambigu untuk mengatakan, "Adik laki-laki, hotel yang nyaman malam ini, ada atau menjadi persegi?" Angkat Han Anda harus berterus terang, buang-buang waktu untuk mencoret-coret. Selama Anda di tempat tidur, apakah Anda takut dia tidak akan lari? Namun, David Jiang tampak bingung dan sepertinya tidak mendengar dengan jelas, "Hotel apa?" Gadis itu menahan amarahnya, "Hotel yang nyaman." David Jiang. "Hotel yang nyaman, hotel yang nyaman." Gadis itu menaikkan volume suaranya. "David Jiang, hotel macam apa?" Gadis itu mengerutkan kening dan menaikkan volumenya lagi. "Maksudku, convenience hotel. Aku akan membuka kamar untukmu malam ini." Tapi setelah dia mengatakan ini, ekspresinya langsung menegang. Karena volume dinaikkan terlalu tinggi, semua orang menoleh dengan terkejut. David Jiang tiba-tiba menyadari dan mengangguk, "Oh, tunggu, aku membuka rumah kan? Apa yang ingin kamu lakukan?" Hampir pada saat yang sama, semua orang menghentikan sumpit mereka dan mengunyah, dan mereka semua melihat ke sini. Ada secerca pengetahuan di mata semua orang, dan kedua gadis itu hampir pingsan. Mereka benar-benar ingin menangis tanpa air mata, mereka hanya ingin menjadi wanita yang baik. Mengapa mereka tampaknya menjual diri mereka sendiri? Selain itu, saya tidak sabar untuk menjual diri saya sendiri. Ini berbeda dari yang Anda bayangkan. Namun, hal-hal telah berkembang ke titik ini, dan jika mereka menyerah begitu saja, mereka sangat berdamai. Oleh karena itu, mereka dengan cepat mengetik saluran di telepon dan menunjukkannya kepada David Jiang. David Jiang tanpa sadar membacanya dengan keras. "Ketika kita membuka kamar malam ini, saudara perempuan kita akan melayani Anda bersama, jadi Anda tidak bisa menghentikannya." Volumenya hanyalah bacaan, dan tidak mungkin bagi semua orang untuk mengabaikannya. Mata semua orang menjadi sangat aneh, seperti senyuman tapi bukan senyuman. Beberapa orang sangat terkejut, atau iri. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sekarang perempuan terlalu terbuka, kan? Apakah cara memulai percakapan begitu mudah?
Saya terlalu iri, semua orang juga duduk dan makan. Mengapa pemuda ini memiliki seorang gadis yang berinisiatif mengirimnya ke pintu, tetapi mereka tidak bisa? Jelas semua orang terlihat sangat mirip. Kedua gadis itu tewas di tempat, pipi mereka memerah. Jika mereka bisa, mereka lebih suka menutupi wajah mereka dan bergegas keluar, atau mengubah hidup mereka di kota. Hanya David Jiang yang bertanya dengan polos, "Kakak sedang menungguku? Tidak bisa berhenti. Apa maksudmu? Bisakah kamu menjelaskannya dengan jelas?" Kedua gadis itu malu dan marah. Kata-kata itu diucapkan dengan sangat jelas. "Apakah Anda masih belum jelas? Semua orang sudah dewasa, apakah Anda benar-benar ingin menjelaskan?" Pada saat yang sangat memalukan ini, Sandy Su juga kembali. Dia mencibir dan bertanya kepada kedua gadis itu, "Apakah kamu tampaknya berani memulai percakapan dengan pacarku?" Kedua gadis itu tidak bisa tinggal lebih lama lagi, dan bergegas pergi, menutupi wajah mereka. "Hari ini, saya benar-benar mati di tempat, dan saya sangat malu. Bukankah ini terlalu tampan? Meskipun anak ini lebih tinggi dariku, lebih tampan dariku, lebih temperamental dariku, dan tampaknya lebih kaya dariku, mengapa dia memiliki seorang dewi? Kalau aku punya pacar yang begitu baik bisa tertawa sampai mati dalam mimpinya. Tidak heran dia tidak melihat dua melon yang bengkok tadi, siapa yang memiliki pacar yang begitu cantik, siapa yang peduli dengan mereka?" Penampilan Sandy Su mengejutkan semua pria yang hadir, semua harus menelan ludahnya. Jika ada seorang dewi di dunia, dia harus seperti ini, kan? Mereka tidak bisa membayangkan betapa bahagianya menikahi gadis seperti itu di rumah. Sandy Su tersenyum bangga, "Hah, aku masih ingin merayu pacarku, dan jangan lihat berapa banyak kucingmu." David Jiang tersenyum, "Sayang, bagaimana kamu bisa membandingkannya dengan dirimu sendiri?" Tanda tanya petik 2. Kedua wanita itu jelas biasa saja, tetapi mereka merasa benar sendiri. "Setelah makan malatang untuk beberapa dolar, saya pikir saya sedang makan ribuan steak. Apakah Anda benar-benar berpikir betapa mulianya Anda ketika melihat orang kaya yang tidak sabar untuk mempostingnya?" Setelah makan dan minum, mereka berdua berkeliling untuk berkendara. Universitas Tianan, di asrama wanita. Bai Siyu dengan piyama telah mengacak-acak rambutnya dan ekspresinya cukup kuyu. "Aku tidak bisa tidur nyenyak sama sekali." Bai Siyu cemberut tak berdaya. Dia selalu bermimpi akhir-akhir ini, dan dia selalu memimpikannya David Jiang. Meski isi mimpinya tidak berulang, namun sangat mirip. Pada dasarnya, David Jiang mengajarinya berlatih kaligrafi, dan hubungan antara keduanya semakin dekat. Kadang-kadang dia bangun dengan berkeringat banyak, seolah-olah dia baru saja mengalami latihan yang berat dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tepat ketika dia dalam keadaan linglung, teman sekamarnya sudah membelikan makan siangnya kembali. "Siyu, apakah kamu memimpikannya seorang pria lagi?" Teman sekamar itu menggoda dengan mata yang ambigu. Bai Siyu tersipu dan dengan cepat menyangkal, "Bagaimana mungkin, jangan bicara omong kosong." Tapi teman sekamarnya mendesak Sia untuk tersenyum, "Kamu tidak bisa bersembunyi dariku. Tahukah kamu apa nama panggilanku? Pemakan ayam, melakukan hal-hal seperti benda yang paling aku punya pengalaman. Kamu pasti memikirkan musim semi, akui saja." Bai Siyu membuka mulutnya, dia sengaja membela, tetapi penampilan David Jiang tiba-tiba muncul di benaknya, membuatnya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat keterikatan di hatinya, teman sekamarnya duduk di sisi tempat tidur dan menjadi mentor emosional. "Ketika kamu bertemu yang baik, berinisiatiflah untuk mengejarnya agar kamu tidak menyesalinya. Lagi pula, jika kamu begitu baik, siapa di sekolah yang bisa menolakmu?" Teman sekamar itu tertawa. Bai Siyu adalah gadis sekolah pertama, dan anak laki-laki sangat senang berbicara dengannya. Mendapatkan pengakuan Bai Siyu lebih mengasyikkan daripada memenangkan hadiah, bukan? Benarkah? Bai Siyu ragu. Teman sekamar itu berkata dengan serius, "Saya punya lebih dari selusin cerutu, bisakah saya tetap berbohong kepada Anda?" Seorang wanita mengejar benang kompartemen pria, itu sederhana. Bai Siyu masih sangat terjerat, tapi... Tanda seru petik 2. Dia akhirnya terkejut. Bai Siyu sangat baik sehingga dia ingin menjadi junior. "Jika semua anak laki-laki di sekolah tahu, aku takut aku akan menangis di toilet, kan?" Teman sekamar memberinya keberanian, "Apa yang kamu takutkan? Kamu adalah gadis sekolah, dan seorang pria tahu siapa yang harus dipilih. Tidak ada yang lebih baik darimu." Petik 2.
Bai Xiu dengan lemah berkata, pacarnya juga sangat baik, dia sangat baik. Beberapa tahun yang lalu, bunga sekolah. Teman sekamar itu tercengang, tidak dapat berbicara sejenak. Seorang pria yang telah memiliki bunga sekolah pertama beberapa tahun sebelumnya, dan telah terpesona oleh penggemar bunga sekolah saat ini, apakah dia masih manusia? Apakah ada pria yang begitu sempurna di dunia? Dengan kata lain, dia bukan dari sekolah kita. Teman sekamar itu bereaksi. Bai Xiu mengangguk, dia telah lulus. Teman sekamarnya bertanya, apa yang dia lakukan? Setelah beberapa saat memanjakan, Bai Xiu berkata dengan canggung, tidak ada pekerjaan, sekarang pacarnya membesarkannya. Mendengar ini, bahkan jika itu kasih sayang teman sekamar yang sudah memiliki banyak pengalaman mau tidak mau kaget. Dia dibesarkan oleh pacarnya. Ya, sepertinya semua orang mengatakan itu tentang dia. Worry. Teman sekamar itu hanya merasa membuka mata. Dan ketiga pandangan itu terguncang. Wajah putih kecil yang makan nasi lembut tidak hanya bisa membuat siswa sekolah pertama tahun-tahun sebelumnya menjadi pacarnya, tetapi juga mempesona Bai Xiu saat ini. Apakah dunia ini terlalu ajaib? Bab 26 Pekerjaan paruh waktu tidak mungkin dilakukan. Xiu, aku akan pergi denganmu sama sekali, dan menjelaskannya secara langsung. Teman sekamar merasa bahwa Bai Xiu gila dan ingin membujuknya untuk kembali. Tidak terlalu mungkin. Cari saja pria itu dan pikirkan cara untuk membuatnya mati. Seorang pria beras lembut seperti sampah, memenangkan hati Bai Xiu. Rasanya seperti bencana tidak peduli bagaimana Anda berpikir. Gadis baik seperti itu tidak bisa dihancurkan oleh wajah putih kecil. Setelah berjuang sebentar, Bai Xiu mendekati sepupunya, Felicia, dan menanyakan alamat David Jiang. Ketika alamat itu dikirim, Bai Xiu tercengang. Bansan Villa? Apakah dia tinggal di sana? Tidak mungkin. Itu area villa paling mewah. Bagaimana orang yang makan makanan ringan bisa tinggal di villa? Mungkinkah itu pekerjaan baru yang mereka dapatkan? Kedua gadis itu tercengang. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah ini. Lagi pula, tidak mungkin bagi pria yang makan makanan lunak untuk tinggal di villa bahkan memikirkannya. Dia mungkin mendapat pekerjaan real estate di mid-levels villa, kan? Kedua gadis itu berdandan dan keluar. Tidak lama setelah mereka meninggalkan asrama, seorang profesor wanita tua tiba. Profesor wanita ini adalah guru kaligrafi Bai Xiu, dan dia memiliki reputasi tertentu di lingkaran kaligrafi kota Tianan. Kemampuan Bai Xiu untuk mencapai prestasi kaligrafi hari ini tidak terlepas dari pengajarannya yang cermat. Di mana gadis ini? Bukankah aku sudah memberitahunya bahwa aku akan datang? Melihat asrama yang kosong, profesor perempuan itu mengerutkan kening. Dia awalnya berencana untuk meminta beberapa karya Bai Xiu untuk berpartisipasi dalam kompetisi kaligrafi pemuda di kota ini, tetapi dia tidak tahu bahwa Bai Xiu tidak ada di asrama. Sambil menunggu Bai Xiu kembali, dia melihat karya kaligrafi Bai Xiu dengan bosan untuk melihat bagaimana kemajuan gadis itu. Tidak buruk, seperti biasa, level ini ditempatkan di kompetisi kaligrafi remaja, dan harus bisa masuk 3 besar. Karya kaligrafi ini membuat profesor wanita itu cukup puas, dan dia bisa berpartisipasi dalam kompetisi jika dia mengeluarkan siapapun. Dia membolak-baliknya dengan santai, dan tanpa sadar menemukan sepotong kata pengantar lanting. Hah? Ini? Ya Tuhan, kapan gadis ini menulis dengan sangat baik? Luar biasa. Dia telah membuat terlalu banyak kemajuan. Belum lagi memenangkan kejuaraan dalam kompetisi kaligrafi remaja, ini adalah kompetisi tingkat profesional. Pegang kejuaraan dengan aman. Mengangkat kata pengantar pavilion anggrek ini dengan kedua tangan, tangan profesor wanita itu gemetar karena kegembiraan. Dari mata profesionalnya, dia dapat melihat bahwa ini jelas merupakan pekerjaan tingkat dewa. Dia tidak bisa menulis pada level ini. Harus dikatakan bahwa melihat seluruh kota Tianan, bahkan melihat seluruh Huaxia, hanya sedikit yang bisa menulis kata pengantar lanting ke tingkat ini. Apakah gadis ini tiba-tiba tercerahkan? Seharusnya begitu. Setelah seni mencapai tingkat tertentu, tidak peduli bagaimana Anda meningkatkan keterampilan Anda, sulit untuk terjadi perubahan kualitatif. Namun, jika ada kilasan inspirasi suatu hari nanti, adalah mungkin untuk menciptakan karya tingkat dewa yang penuh dengan spiritualitas. Kata pengantar lanting ini seharusnya ditulis oleh Bai Xiu dalam keadaan seperti ini, kan?
Profesor wanita yang bersemangat itu tidak menyerahkan pekerjaan lain, dan dengan hati-hati berlari keluar dari asrama sambil memegang kata pengantar lanting. Beberapa siswa yang baru saja kembali dari luar ingin menyapanya, tetapi profesor wanita itu berlari secepat mereka tidak melihat. Para siswa bingung. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang profesor wanita yang biasanya dewasa dan stabil sangat aneh. Bai Xiu dan teman sekamarnya sudah tiba di villa tingkat menengah dengan taksi. Mereka ingin pergi ke pos keamanan dan menanyakan apakah ada anggota staf seperti David Jiang. Namun, melihat gerbang yang begitu mewah dan penjaga keamanan yang lurus di stasiun itu, mereka hanya berani melihat dari kejauhan. Haruskah kita menunggu seperti ini? Teman sekamar itu sedikit tidak berdaya. Bai Xiu berkata, tunggu 10 menit, ayo pergi jika kita tidak melihat siapapun. Semuanya ada di sini, apa yang kamu takutkan? Aku harus melihatnya hari ini. Teman sekamar melihat bahwa dia ingin mundur dan dengan tegas tidak setuju. Hari ini dia harus menyelamatkan Bai Xiu kembali. Jadi kedua gadis itu mengangkat payung mereka dan berjongkok di bawah pohon di satu sisi dan melihat sekeliling. Tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka telah ditemukan oleh beberapa anak gila. Beberapa pria bersemangat mengendarai mobil 2 telepon yang telah direnovasi, dan mendatangi mereka dengan cara yang sangat keren. Pria muda terkemuka meniup peluit kepada mereka dengan sembrono, 2 adik perempuan, matahari sangat besar, akankah kita pergi minum teh susu bersama? Mata para pemuda mental berseri-seri. Kedua gadis ini juga sangat baik. Terutama gadis dengan temperamen murni dan artistik, itu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Jika Anda bisa basah kuyup, itu tidak akan terkalahkan. Bagaimana mungkin mereka tidak melakukannya ketika mereka menemukan produk unggulan semacam ini? Tidak tertarik, ayo pergi. Bai Xiu menjawab dengan jijik. Dia paling mengganggu orang seperti ini. Mengendarai sepeda 2 ponsel murah, menunjukkan tato berkualitas buruk dan mengenakan helm berkeringat, saya pikir saya sangat tampan. Sebenarnya tanahnya pecah. Oh, aku punya karakter, aku menyukainya. Namaku Niu Fen, dan saudara-saudaraku semua ada di belakang. Ikuti aku dan minum teh susu dengan santai di masa depan. Pria lokomotif bernama Niu Fen dengan bangga memamerkan. Adik-adik laki-lakinya berangsur-angsur melotot, dan senyum mereka berubah. Biasanya mereka begitu sederhana dan langsung menggoda adik-adiknya. Gadis-gadis itu mudah tertarik dengan sepeda motor mereka dan berpikir mereka sangat keren. Coba trik ini. Tapi Bai Xiu menolak dengan jijik. Teman saya akan datang segera, mari kita pergi. Niu Fen tertawa tanpa menyadarinya. Hahaha, bukan teman yang sedang Anda bicarakan adalah aku. Kami tidak kenal kamu. Teman sekamar itu tidak bisa menahan kutukan. Niu Fen bercanda dengan sangat lucu, tidak apa-apa, aku akan jatuh cinta untuk waktu yang lama, aku akan berbicara tentang perasaan di masa depan. Bai Xiu dan yang lainnya curiga bahwa kelompok orang ini memiliki masalah di otak mereka, dan mereka sedang mempertimbangkan apakah akan pergi. Sebuah Rolls-Royce muncul dan melaju ke sini. Kenapa kamu di sini? David Jiang mendekati mobil, lalu menurunkan jendela. Dia masih ingat sepupu Felicia. Melihat wajah tampan yang sering muncul dalam mimpi ini, Bai Xiu sangat terkejut dan malu-malu untuk berkata-kata. Tapi teman sekamar langsung menyadari bahwa pria ini mengendarai Rolls-Royce. Jiang, kakak David Jiang, kenapa kamu ada di sini? Bai Xiu sangat gugup. David Jiang tidak dapat mengeluh, saya hanya tinggal di sini, kemana saya bisa pergi jika saya tidak datang ke sini? Apa? Anda tinggal di sini? Apakah Anda tidak bekerja di sini? Bai Xiu berteriak kaget. Tidak mungkin bekerja paruh waktu. Hanya dengan berbaring datar kita bisa mempertahankan hidup seperti ini. David Jiang tersenyum samar. Bai Xiu dan teman sekamarnya saling memandang dan terkejut. Hal tampaknya berbeda dari apa yang mereka pikir. Ini anak kecil yang makan nasi lembut benar-benar tinggal di sini. Dan dia mengendarai Rolls-Royce. Dengan kata lain, alasan mengapa dia tidak bekerja adalah karena dia tidak perlu bekerja sama sekali dan dapat menghasilkan uang dengan berbaring. Kesalahpahaman ini adalah kesalahpahaman besar. Apa tipe pria pemalas ini? Jelas kaya dan tampan. Teman sekamarnya sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menutup kakinya. Bahkan jika pria ini tampan, dia tinggal di villa dan mengendarai mobil mewah. Itu bukan dia, pangeran menawan dalam fantasi.
Untungnya, dia hanya ingin membujuk Bai Xiu untuk mengenali kenyataan. Ternyata badut itu adalah dirinya sendiri. Teman sekamarnya bertanya dengan suara rendah dengan kaget, "Xiu, apakah pria yang kamu bicarakan benar-benar dia?" Petik 2. Bai Xiu mengangguk, tentu saja. Teman sekamarnya sangat bersemangat. Jika Bai Xiu tidak menyukai pria ini, dia pasti akan menggali tembok. "Siapa kamu? Tidakkah kamu melihat Lao Su berbicara dengan kedua adik perempuan itu? Apakah kamu tidak pergi?" Petik 2. Niu Fen kesal. Kedua gadis itu bahkan tidak memandangnya sekarang. Tapi setelah anak ini datang, dia menjadi gelisah dan malu lagi. "Kenapa? Bukankah aku tampan? Bukankah jerawati wajahku seksi?" Beberapa sapi muda juga bersemangat untuk bergerak lebih dekat melihat buruk di atas Yam Buge tampaknya menjadi perkelahian. Suasana langsung tegang. Bai Xiu dan teman sekamarnya bersembunyi dari David Jiang dalam ketakutan. David Jiang membuka pintu mobil dan berjalan keluar, dengan tangan di sakunya, menatap Niu Fen dengan merendahkan, dan perlahan berkata, "Saya menyarankan Anda untuk tidak berbicara seperti itu akan berakhir buruk." Niu Fen tidak setuju, dan bahkan mencibir. Mengejek. "Potong. Kamu pikir kamu siapa? Adegan apa yang belum pernah aku lihat di Niu Fen? Sama seperti kamu, aku memangkas 18 dalam sehari." Petik 2. Nada suara Niu Fen sangat merajalela, dan dia tidak menempatkan siapapun di matanya. David Jiang tidak memiliki rasa takut sedikitpun, dan hanya berpikir dia konyol. Dapatkan beberapa tato tanpa rasa keindahan dan warnai rambut Anda dengan warna-warni, berpikir Anda adalah orang yang sosial. Konyol. David Jiang tidak berbicara, tetapi melambai ke bilik keamanan. Niu Fen tidak mengerti apa artinya ini, dan mengira David Jiang takut padanya, dengan ekspresi puas di wajahnya. Tapi dia tidak bisa tertawa lagi segera. Karena lebih dari selusin penjaga keamanan bergegas dari bilik keamanan, dan semua orang memegang tongkat karet di tangan mereka. "Tuan Jiang, apakah Anda punya instruksi?" Selusin penjaga keamanan menyapa dengan hormat kepada David Jiang. David Jiang memberi isyarat dengan matanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Orang-orang ini terlalu menonjol, bersihkan." Selusin penjaga keamanan mengangguk serempak, "Ya." Kemudian, penjaga keamanan dengan tongkat karet melemparkan Niu Fen yang ketakutan dan yang lainnya. Dikelilingi, mereka ketakutan hingga berkeringat dingin. "Tenanglah." Niu Fen seketika kehilangan kesabaran. Setelah mengakui kesalahannya dengan cara yang sangat memalukan, dia dan adik-adiknya segera pergi dengan lokomotif yang rusak. Betapa cepatnya, itu cepat. Betapa sombongnya sekarang, betapa rendah hati sekarang. Tapi David Jiang selalu memasukkan tangannya ke saku, dan tidak bergerak.